Akhirnya untuk melampiaskan perasaan dukanya, Ratna Kencana hanya bisa meminta keadilan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara tapa wudhu atau bertapa dalam keadaan telanjang. Berdasarkan kitab Babat Tanah Jawa atau karya sastra sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Jawa disebutkan bahwa pas Ratna Kencana ini pergi meninggalkan istana untuk melakukan tapa wudhu tadi, Ratna Kencana pernah bersumpah aku tidak akan mengenakan kain jarit atau kain tradisional Jawa sebelum Arya Penangsang terbunuh. Nah, kisah di dalam kitab Babat Tanah Jawa ini menimbulkan pro kontra juga sebenarnya di kalangan sejarawan. Para sejarawan berpendapat bahwa penulis pada zaman dulu itu tuh sering sering menggunakan simbol atau perumpamaan dalam menyampaikan sesuatu cerita gitu, Jadi kisah tapa wudha ini nggak bisa diartikan mentah-mentah sebagai orang yang bertapa tanpa busana beneran gitu loh. Sejarawan percaya kalau telanjang dalam hal ini adalah simbol dari kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Ratna Kencana itu macam melepaskan semua ego duniawi dari dalam hatinya. Itu maksudnya. Tapi entah mana yang benar dari dua versi itu apakah tapa wudha memang betulan bertapa tanpa busana atau cuman sebatas istilah atau perumpamaan aja. Cuman yang jelas berbagai sumber sepakat untuk menyebutkan bahwa Ratna Kencana ini melakukan tapa wudha di 3 tempat berbeda. Satu di Mantingan, di wilayah Mantingan, terus ada di Danarasa dan juga di Gunung Danaraja. Nah, kabar tentang Ratna Kencana yang melakukan tapa wudha ini akhirnya didengar sama adik iparnya yang bernama Hadiwijaya, adiknya Pangeran Hadiri. Hal inilah yang membuat Hadiwijaya tergugah untuk menghabisi nyawanya Arya Penangsang. Selain karena dia ingin membalaskan kematian kakaknya, Hadiwijaya juga ingin mengembalikan kestabilan kerajaan Demak yang udah kacau balau kali ya kan semenjak tewasnya Sunan Prawata di tangan sepupunya pula Arya Penangsang. Akhirnya di tahun 1549 Hadiwijaya pun mengumpulkan semua pasukan untuk menghabisi Arya Penangsang. Tewas. Habis Arya Penangsang dibuatnya. Dan setelah Arya Penangsang terbunuh, akhirnya di sini barulah Ratna Kencana mau mengakhiri pertapaannya dan pulanglah ke Kalinyamat Jepara. Nah, pas Ratna Kencana mengakhiri pertapaannya, di saat yang sama nggak ada lagi tuh sultan yang naik tahta di kerajaan Demak, kosong lagi. Nah, di sisi lain Ratna Kencana ini juga nggak punya keinginan untuk memimpin kerajaan Demak. Dia nggak mau. Waktu itu kondisi kerajaan Demak kan udah nggak stabil kan, sehingga Ratna Kencana lebih memilih udah aku pimpin wilayah kekuasaan aku sendiri aja lah. Which is di mana tadi? Kalinyamat Jepara. Dan wilayah ini pun akhirnya berdiri sebagai kerajaan sendiri nih. Pada tahun 1550, Ratna Kencana secara resmi dinobatkan sebagai Ratu Kalinyamat. Nah, jadi setelah naik tahta